Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Di tengah-tengah peri malam tidak berdaya menghadapi Diego Mukti, muncul seseorang di antara mereka. Siapakah seseorang itu? Yuk, langsung saja disimak video kali ini. Saat itu, Suto menyuruh peri malam untuk menjawab pertanyaan Diego itu. Jelaskan padanya siapa aku, kau pasti tahu. Tanpa banyak ragu, peri malam pun berkata dengan suara jelas. Dia adalah Suto Sinting, murid si gila tua yang punya julukan pendekar mabuk. Nah, sudah jelas kan? Tanya Suto pada Diego Mukti dengan mengejek sinis. Diego Mukti diam, tapi batinnya berkata, murid si gila tua. Oh iya, aku kenal nama si gila tua, tapi belum pernah bertemu satu kali pun. Guru memang pernah cerita tentang si gila tua, tokoh sakti yang namanya ada di papan atas dunia persilatan. Lalu, apa urusannya Suto Sinting dengan peri malam? Apakah dia kekasihnya peri malam? Kalau begitu, dia adalah musuh utamaku dalam merebut hati peri malam. Sebenarnya hati Diego Mukti mulai ciut begitu mendengar Suto adalah murid si gila tua. Tapi karena ia menganggap Suto adalah kekasih peri malam, keberaniannya kembali menyala-nyala. Bahkan dengan beraninya dia berucap pada Suto, kita perlu beradu nyawa Suto. Jangan kamu sangka manusia Sontoloyo tak berani menghadapi murid Sinting si gila tua. Demi mempertahankan kehormatan cinta, mari kita tentukan nyawa siapa yang berhak hidup berdampingan dengan peri malam. Hah? Kau menantangku, Diego? Ya. Diego Mukti segera mencabut senjatanya kepak dua mata. Sambil cabut senjata, Diego Mukti berseru, bekas cabut senjatamu Suto. Aku ingin tahu apakah senjatamu bisa mengalahkan kapak kebo geniku ini. Jangan, peri malam menyaut. Ya, jangan di sini. Memang sebaiknya jangan di pantai ini. Suto terbengong lagi dan ingin berkata kepada peri malam, tapi selalu didahului oleh Diego Mukti. Baik, di mana tempatnya terserah dirimu Suto. Dimanapun tempatnya, aku siap mengadakan pertarungan berdarah denganmu demi mendapatkan cinta peri malam. Suto tarik napas, tahan rasa dongkol atas kesalahpahaman itu. Kali ini ia ingin bicara lagi, tapi selalu disauti peri malam. Maksudku begini Diego, soal tempat pertarungan silakan kau yang menentukan, kata peri malam. Kapan waktunya silakan pilih sendiri. Karena kau yang menantang pertarungan, maka kau yang tentukan segalanya. Baik, aku suka dengan ketegasan seperti itu, kata Diego Mukti. Kita tentukan pertarungan kita di Bukit Jagal 2 purnama mendatang. Jika kau memang murid si gila tua, kau pasti datang dalam 2 purnama mendatang di Bukit Jagal. Di sana aku sudah menunggumu. Selesai bicara begitu, Diego Mukti jejakkan kaki dan melesat pergi secepat kilat. Suto tak sempat lagi ucapkan kata apapun. Ia hanya pandangi gerakan Diego Mukti yang melesat lincah bagaikan terbang dari batu ke batu lainnya. Peri malam juga ikut pandangi kepergian Diego Mukti sambil hamburkan tawa mengikik geli bagaikan kuntilanak pulang pagi.
Hatinya pasti robek tercabik-cabik oleh kemunculanmu, Suto. Ya tahu rasa dia. Berulang kali dia ganggu aku dengan rayuan-rayuan yang bikin aku muak dan mau muntah. Seperti orang habis telan anak tikus. Suto tidak ikut hamburkan tawa. Senyum pun tersimpan dalam sisi kejengkelan hati. Sekarang saatnya dia bisa bicara apa yang ingin dia bicarakan sejak tadi. Apa maksudmu menyambung ucapanku dengan yang tidak benar begitu? Apakah maksudmu bukan seperti yang kukatakan tadi? Primalam berlagak bodoh. Aku tidak ingin bertarung melawannya. Oh, kalau begitu aku salah duga tadi. Memang salah. Ya maaf kalau begitu. Ucap Primalam berlagak ketus sambil melangkahkan kaki menuju bawah pohon mahoni yang rindang itu. Sampai di sana, ia duduk, matanya memandang Suto yang masih berdiri dalam jarak 10 langkah. Berdebar hati Primalam setiap menatap mata murid si gila tuak itu. Gelisah jiwanya menerima rasa indah yang mekar berbunga-bunga di dalam hatinya. Luar biasa daya pikatnya. Ingin aku tenggelam dalam pelukannya. Setan. Sulit sekali aku menolak kehadiran bayangannya. Gerutu resah hati Primalam. Suto menghentikan langkah 3 tindak ke depan Primalam. Pandangan matanya tetap tertuju ke wajah Primalam. Perempuan itu pun menatapnya dan berkata, "Duduklah," sambil ia tepuk batu di sampingnya. Seakan menuntun agar Suto duduk di batu sebelahnya itu. Aku sedang memikirkan tantangan Dirgo. Apakah kau takut? Suto masih berdiri. Kali ini ia tersenyum indah mengarah pada wajah Primalam. Darah Primalam bagai disedot naik ke ubun-ubun. Kepalanya hingga dirinya terasa melayang-layang nikmat melihat senyuman itu. Aku bukan takut kepadanya. Aku hanya benci kesalahpahaman ini. Seharusnya kau tidak menyambung kata-kataku seperti tadi. Aku tak mau bertarung melawan orang yang tidak punya salah padaku. Tapi kau tadi menyerangnya. Itu sekedar mengingatkan sikapnya. Aku tak suka melihat perempuan dibuat mainan seperti kau tadi. Benar, aku juga tidak suka dipaksa untuk menjadi istrinya. Lebih tepat lagi, dia akan paksa aku melayani nafsu birahinya. Apakah kau suka melihat perempuan menderita begitu? Tidak. Itulah sebabnya aku menyambung kata-katamu sejak tadi. Apa maksudmu? Tolong jelaskan. Kalahkanlah dia, biar tidak semena-mena mengejar cintaku karena merasa berilmu tinggi. Jadi, aku harus bertarung dengan Dirgo. Tak ada jalan lain untuk menyingkirkan cintanya. Kenapa tidak kau hadapi sendiri? Pesan guruku, aku tak boleh memancing keributan dengan Dirgo. Kenapa? Tak dijelaskan oleh guru, jawab Primalam. Kalau begitu, carilah pendekar lain untuk menyingkirkan cintanya. Jangan aku. Tak ada pendekar lain yang bisa membuat hatiku terpikat. Tak ada lelaki lain yang bisa menumbuhkan rasa cinta di hatiku. Tapi, aku juga tidak mempunyai cinta padamu. Primalam bangkit dari duduknya. Ia melangkah lebih dekat. Jaraknya kurang dari 1 langkah dari depan Suto. Pandangan matanya lebih dalam menatap dan ucapannya lirih berkata, "Anggap saja kau punya cinta padaku, supaya kau mau singkirkan cinta manusia sontolo itu." Mana bisa? Suto angkat bau. Aku mempunyai idaman hati sendiri. Untuk saat ini saja, anggap saja kau mencintaiku. Singkirkan cintanya supaya kita bebas memadu kasih, Suto. Mana bisa? Aku tak pernah tahu hangatnya pelukanmu. Primalam dibuat gemas-gemas mesra. Kemudian dengan tanpa ragu dan tanpa mampu menahan gejolak hatinya, ia dekatkan wajah ke pipi Suto. Lalu sebuah ciuman hangat melekat di pipi murid Sinting si gila tuak itu. Ciuman yang kedua dari Primalam mendarat saat Suto sedikit palingkan wajah. Karena Suto palingkan wajah, maka ciuman itu tidak melekat di pipi, melainkan menyentuh di bibir Suto.
Primalam cepat undurkan wajah. Kenapa? Terlalu hangat, jawab Primalam dalam bisik tersekat. Lalu ia senggingkan senyum malu dan tundukkan wajahnya. Terdengar suara tawa Suto mirip gumam satria pujaan negara. Rambut perempuan itu diusapi dengan lembut. Terasa usapannya sampai melingkupi permukaan hati Primalam. Begitu indah dan mendebarkan. Pelan-pelan, Primalam angkatkan wajahnya lalu berucap lirih. Tak inginkah kau mengulang ciuman tadi? Mana bisa? Kenapa tidak bisa? Karena ada sepasang mata yang memperhatikan kita. Terkesip Primalam seketika. Ia segera palingkan muka ke belakang. Dan ternyata di sana sudah berdiri seorang perempuan berpakaian merah dadu dengan rambut digulung naik ke atas. Siapakah sepasang mata yang memperhatikan aksi Primalam pada Suto Sinting alias pendekar mabuk? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.